Kemudian kalian pasti juga pernah mendengar kalau burung kacer itu pernah berkicau sweet, 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 ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, berjumpa lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik. Apa dia? Kita akan membahas apa makna dari setiap kicauan-kicauan dari burung kacer. Lantas kalian bertanya, apa manfaatnya seorang perawat memahami kicauan-kicauan burung kacer yang kita rawat? Tentu sangat banyak manfaatnya. Kenapa? Kicauan ini kan bahasa burung. Jadi kita memang nggak secara mendetail tahu apa arti dari setiap kicauan, tapi sedikit banyaknya kita akan tahu apa yang sedang diinginkan oleh si kacer itu, apa yang terjadi pada kondisi burung kacer yang kita rawat. Nah, dari kicauan inilah kita mengetahui apa yang sedang terjadi pada kacer kita. Tentu akan memudahkan kita dalam merawat, ya kan? Seandainya dia bisa bicara dengan kita, bos aku mau makan perkedel, wah justru kita sangat enak untuk merawat si kacer ini. Burung kacer yang sehat, dalam artian sehat mental, itu berkicau tidak terlalu gacor. Justru yang aneh, kebanyakan orang itu senang dengan burungnya yang gacor 24 jam. Tapi setelah gacor 24 jam, dia yang jadi bingung. Kenapa burung kacer kita ini selalu mengganggu kita pada saat kita tidur, selalu berkicau baik di kerondong maupun enggak di kerondong. Nah, pada saat itu dia menunjukkan bahwa kondisinya sedang tidak baik. Lantas bagaimana cara kita mengetahui kondisinya sedang tidak baik? Salahnya di mana? Ya kan? Salahnya tentu pada rawatan kita, baik dari penjemuran yang terlalu berlebihan atau pemandian yang terlalu berlebihan. Kalian bisa koreksi sendiri. Burung yang super gacor itu bukan burung yang sehat, dikategorikan sehat, bukan. Justru burung yang sehat itu tidak terlalu gacor. Gacornya hanya pada saat pagi, pada saat sore. Nah, seperti itu. Saya berikan contoh. Seperti kita manusia berbicara, itu hal yang sangat wajar. Sangat wajar. Manusia berbicara wajar. Tapi kalau kita berbicara terus-menerus, nggak kenal waktu, nggak kenal tempat, selalu berbicara 24 jam bahkan berbicaranya, ada orang, nggak ada orang, kita berbicara sendiri. Kira-kira apa yang terjadi pada kita? Berarti kan kita itu dikategorikan stres, gangguan jiwa. Makanya orang gila itu berbicara terus, sedikit-sedikit berbicara, sedikit-sedikit ketawa. Kan itu menunjukkan gejala bahwa kita itu terjadi gangguan. Nah, seperti itu juga burung. Kalau dia gacor 24 jam nggak berhenti-berhenti, berarti dia sedang mengalami suatu masalah. Burung yang mengalami suatu masalah apabila kita bawa lomba, pasti bikin malu kita. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba aja bawa burung yang gacor 24 jam, kalian bawa ke lapangan atau ke tempat latihan sama teman-teman, ya mesti bikin malu. Mulai dari bagong, nabrak-nabrak jeruji kayak mau nerkam, kayak mau bunuh musuhnya. Kemudian berakhir dengan nyabutin bulu sendiri. Ini kan kacau berarti. Nah, dari situ kita tahu kalau burung yang gacor 24 jam itu sedang mengalami gangguan, kesalahan pada perawatan, jemur, mandi, ekstra puding. Nah, dari sini kita bisa koreksi yang mana yang kelewatan, yang mana yang keterlaluan. Kan seperti itu. Itulah kalau pemain burung kacer gacor 24 jam itu malah bikin pusing. Tapi kalau pedagang burung gacor 24 jam malahan seneng. Justru itulah yang dia cari, burung gacor 24 jam. Pasti dia seorang pedagang. Tetapi bukan hanya burung yang gacor 24 jam saja yang bermasalah. Burung yang dia membisu pun menandakan kalau dia
bermasalah. Yang tadinya gacor tuh, tapi bukan yang keterlaluan gacor, berkicau lah. Kalau kita pancing dia berkicau. Nah, ini nggak berkicau sama sekali, diam 1000 bahasa alias membisu. Nah, dari sini juga kita akan tahu bahwa burung ini sedang tidak baik. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Sedikit banyaknya sama dengan yang pertama tadi, yang gacor 24 jam. Pasti berawal dari penjemuran, pemandian, ekstra puding, atau bahkan dari eksternal, faktor luar. Contoh dari hewan buas seperti kucing, yang kita nggak tahu kalau ternyata burung kita itu hampir diterkam kucing, tapi kita nggak tahu. Kemudian gangguan dari tikus, kan kita nggak tahu. Nah, dari situ kita akan tahu kenapa kacer kita dia membisu, berarti ada satu masalah. Kalau dia stres akan kelihatan dari tingkah lakunya. Kalau kesalahan dari perawatan akan kelihatan pula dari tingkah lakunya. Tinggal kita yang jeli untuk melihatnya. Semakin jeli kita, maka akan semakin tahu cara mengatasinya. Kemudian kalian pasti sering dengar kicauan cier. Nah, pasti kalian sering dengar kan? Gak mungkin nggak dengar. Kalau kita merawat kacer, pasti ada suara itu yang pernah kita dengar. Nah, apa makna dari cier itu? Suara itu akan muncul pada saat dia tidak kondisi, dalam artian tidak fit, bisa jadi kurang sehat. Karena apa? Karena perlakuan kita. Bisa jadi dia keseringan berkicau, kita pancing, berkicau terus, nggak berhenti. Saking senengnya kita dengan kicauan kacer ini, kita sering pancing, dan akhirnya dia lelah. Lalu muncullah suara itu. Kemudian ada lagi yang terlalu sering kita bawa ke lomba latihan yang berlebihan, bisa akan muncul suara seperti itu. Nah, kalau sudah muncul suara seperti itu, menandakan dia kurang fit. Langkah yang harus kita lakukan adalah berarti kita mengistirahatkannya terlebih dahulu. Dari over penjemuran pun akan keluar suara seperti itu. Dari over pemandian pun juga akan keluar suara seperti itu. Dari kelebihan ekstra puding pun akan keluar suara seperti itu, menandakan dia lelah, butuh istirahat. Kemudian kicauan kacer di pagi hari. Lantas apa maknanya? Di alam liar, pada saat pagi hari suhu udara itu sangat dingin. Jadi mereka berkicau sekencang-kencangnya. Yang pertama adalah menghangatkan suhu tubuh mereka. Jadi ibaratkan seperti kita olahraga pagi, mereka juga olahraga, tapi mereka olahraganya bukan seperti kita. Mereka berkicau dengan sekencang-kencangnya. Kemudian kalian pasti tahu di hutan itu gelap gulita, nggak ada penerangan. Jadi mereka satu dengan yang lain itu tidak saling melihat. Lantas di pagi hari mereka berkicau sekencang-kencangnya, mengabarkan kepada yang lain bahwa mereka itu selamat melewati malam. Mereka masih ada, aku masih ada, aku masih hidup. Nah, seperti itu. Itulah mengapa ada satu terapi yang namanya pengembunan. Dengan diembunkan, burung berkicau sangat lantang pada saat itu. Hari pertama dia tidak berkicau, hari kedua pengembunan dia tidak berkicau, hari ketiga mulai dia berkicau. Nah, insting alamnya kembali. Karena kebiasaan kita kan, burung kacer itu kalau malam dikerondong. Kalau dikerondong otomatis hangat udara yang di dalam kerondong. Berbeda ketika kita lakukan pengembunan, udara di luar dingin. Jadi otomatis insting alaminya untuk menghangatkan tubuhnya, dia berkicau dengan sekencang-kencangnya. Jadi wajar saja burung yang tadinya tidak diembunkan diam 1000 bahasa, ketika diembunkan dia mulai menunjukkan gejala gacor. Kemudian kalian pasti juga pernah mendengar kalau burung kacer itu pernah berkicau sweet, ya kan? Nah, kalau burung itu liar, biasanya burung ini kebanyakan rata-rata burung dari tangkapan hutan, kemudian kita rawat, kemudian dia bersuara seperti itu. Itu menunjukkan kalau dia itu tertekan. Tapi kalau burung yang sudah kita rawat, lama kita rawat, gacor, kemudian menunjukkan suara seperti itu,
berarti burung kita itu sedang dalam keadaan jenuh. Dia butuh pembaharuan, dia butuh suasana baru. Kemudian suara krek 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 krek, ya kan? Pasti kalian pernah dengar, nggak mungkin kalian nggak pernah dengar, kecuali kalian itu baru merawat kacer. Kalau muncul suara seperti itu menandakan dia sedang waspada. Dia terlihat hewan buas, terlihat kucing, atau dia sedang melihat burung-burung yang lain yang beda jenis. Mereka sedang waspada, menjaga diri mereka. Kemudian suara kaceran disertai dengan suara isian atau materi. Itu menandakan kalau birahinya lebih tinggi dibandingkan emosi. Tetapi jika suaranya full materi, kemudian kasar, pedas, menandakan kalau burung itu emosinya sangat tinggi, atau emosi lebih tinggi dibandingkan dengan birahinya. Apalagi pada saat kita mendengar suara materinya hanya itu-itu saja, kasar, dalam artian kasar tapi monoton, tidak ada perubahan, berarti sangat wajar apabila kita katakan dia sedang over emosi. Nah, apabila materinya full, kemudian lagunya mengalir, kencang, berganti-ganti, menandakan kalau dia sedang on fire, apalagi pada saat posisi lomba. Itu yang paling dicari. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kalau video ini terlalu panjang, nanti kalian oper birahi, kan kacau. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Buat kalian yang ketinggalan pembahasan-pembahasan, kalian boleh cek di video-video sebelumnya, siapa tahu ada yang bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.